apakah perkawinan itu juga, untuk menyatukan 2 yang jadi satu? Kan nggak cuma itu. Jadi Jadi yang lain adalah ya banyak yang mesti dipikirin. Jadi ibarat rel kereta api itu kan tetap dia 2 ya, nggak bisa jadi nggak bisa satu. nyambung. Iya, Jadi jadi selama ini mungkin berdampingan tapi tidak heeh, jadi menyatu susah gitu. untuk menyatukan prinsip, mungkin mencari yang seperti Jay bilang, harus yang cocok, harus yang seirama tuh susah. Lola pernah ngalamin nggak deket sama cowok nih udah lama, terus begitu diajakin nikah dianya nggak mau, belum. Pemirsa, seorang turis sedang bertanya kepada seorang guide yang sedang mengantarnya untuk meneliti sebuah pulau terpencil. Si turis berkata, menurut Anda apa yang akan terjadi kalau dua orang laki-laki dan satu orang perempuan tersesat di pulau ini? Kemudian si guide menjawab, oh tergantung tuan. Kalau datangnya dari bangsa Anda, pasti si laki-laki itu akan kebingungan. Soalnya dia tidak bisa menemukan fax ataupun telepon untuk menghubungi kantor pusat dan meminta petunjuk. Gitu. Kemudian si turis membalas, waduh, kalau datangnya dari bangsa Anda itu lebih repot lagi. Karena si perempuan nanti akan menunggu tanpa kepastian. Sementara dua orang laki-laki itu terus bermusyawarah untuk mufakat. Musyawarahnya sih jalan terus, tapi mufakatnya nggak pernah kesampaian. Gitu katanya. Selamat malam pemirsa, kembali saya Peggy Melati Sukma dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta akan menemani Anda untuk menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, dulu laki-laki yang sudah cukup usia untuk menikah biasanya tidak terlalu punya banyak pertimbangan untuk menikah karena memang usianya sudah cukup. Tapi sekarang rasanya udah nggak kayak gitu lagi. Soalnya banyak laki-laki yang usianya sudah cukup untuk menikah tapi masih happy aja living single. Mata saya langsung lirik ke kanan loh. Malam ini saya udah kedatangan tamu 2 orang dan kita mau ngobrol-ngobrol soal kenapa pria berumur itu susah diajak nikah. Nah, makanya yang diundang ke sini yang udah berumur. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kameranya dibuka terus kelihatan rambutnya putih semua. Lola Amaria dan Jai Subiakto. Jadi Jai rambutnya tuh dicat kali ya supaya nggak putih gitu, enggak ya Jai? Malam ini temanya adalah kenapa pria berumur susah diajak nikah gitu. Jadi Jai sudah harus langsung menjawab tuh kenapa sih susah diajak nikah? Enggak, sebenarnya mau, cuman nggak ada yang mau aja. Waduh, langsung pengumuman nih di sini. Gini Jai, biasanya katanya laki-laki kalau ditanya kenapa sih belum nikah? Aduh, saya belum siap mental gitu. Terus ditanya lagi, kayaknya kamu udah cukup umur. Oh ya, saya belum siap materi. Terus mental udah siap, materi belum siap. Ah, saya belum bertemu yang saya idam-idamkan. Betul nggak kalau kondisinya Jai seperti itu? Kalau saya lebih ke perkawinan itu kan kita harus dapat pasangan ya. Pasangan buat saya itu harus lahir dan batin ya. Jadi ada yang orang bilang bahwa pasangan jiwa itu memang susah untuk didapetinnya gitu. Tapi Hmm. pasti ada gitu. Jadi ada bedanya. Jadi ada jodoh, ada istri. Ada Hmm. orang yang kawin dengan istri, tapi mungkin itu bukan jodohnya sehingga nanti terjadi Cerai gitu perceraian gitu. Tapi pisah. untuk dapat yang teman sejiwa itu yang susah. Jadi saya pikir kalau sampai sekarang saya belum menikah itu memang Belum udah dapet. jalannya lah ya, udah Jalannya belum jalannya menikah gitu. gitu dan Sekarang belum umurnya dapat. berapa sih Jai? Umurnya 41 tahun. Tahun ini 41, Iya, bukan tahun ini 42 ya? bukan. Bukan. Jadi kapan dong mau dapet yang cocoknya? Nah, tuh Lola tuh yang nanya. Karena saya pikir gini, saya percaya kepada proses ya. Saya waktu mungkin banyak orang yang sekitar 27, 28 udah Hmm, menikah, hmm. tapi waktu tahun-tahun itu saya pikir bahwa saya masih cita-cita saya belum banyak yang kesampaian gitu dan saya juga lihat dari contoh-contoh teman saya tuh jadi terbatas begitu mereka berkeluarga Menikah. gitu. Kalau Jai sendiri sebetulnya kalau sekarang ditanya itu mental udah siap, materi udah siap. Kalau mental udah Mentalnya belum nggak mental gitu Jai. Mungkin problemnya karena terlalu banyak, milih-milih, ternyata Pilih-pilih pacarnya gitu. banyak jadi bingung mau yang mana. Jai pacarnya banyak loh kata Lola, bukan bukan saya loh yang ngomong enggak itu. bohong itu. Jai,
Tadi kan bicara kesiapan lahir dan batin. Bentar Hmm. nih, abis ini pasti Hmm. nanya sama Lola. Kesiapan lahir dan Hmm. batin gitu. Hmm. Nah, setiap orang kan pasti punya kebutuhan lahir, punya kebutuhan Hmm. batin dong. Hmm. Kebutuhan lahir bisa diatasi dengan yang lain-lain. Kebutuhan batin, nah sebagai laki-laki gimana tuh? Nggak ada pasangannya. Kebutuhan batin memang Ya langsung aja, dia kan pasti ada masalah. Kalau nggak punya pasangan, belum nikah, pasti harus menahan hasrat seksualitasnya. Itu gimana cara ngatasinnya? ternyata ya dengan kesibukan ya, makanya saya banyak sekali kesibukan yang saya jalanin sehingga nggak terlalu terfokus untuk pikir itu aja gitu. Karena saya Hmm. pikir justru kelebihan yang saya punya ini, saya punya banyak waktu untuk karir saya, untuk saya bisa travel. Nah itu buat saya banyak sekali gunanya sampai saat ini mungkin belum menikah, tapi apa yang saya dapat itu mungkin tidak akan didapat oleh orang yang udah berkeluarga. Oke, Lola, bener nggak menurut Lola kalau pria-pria yang berumur nih, pemirsa juga pasti mungkin sependapat gitu ya. Katanya kalau yang udah berumur tuh agak susah didekati gitu. Jadi bukan agak susah didekati, jadi mereka tuh males melakukan pendekatan udah lagi capek. karena udah capek. Iya. Jadi kitanya yang mesti usaha, bener nggak sih? Pernah nggak Bisa ngalamin? bisa bener, bisa enggak. Soalnya mungkin problemnya, kalau dibilang mental atau materinya belum siap, nggak mungkin dong, pasti udah settle. Tapi 41 loh. tapi masalahnya kan, apakah perkawinan itu juga, untuk menyatukan dua yang jadi satu? Kan nggak cuma itu. Jadi Jadi yang lain adalah ya banyak yang mesti dipikirin. Jadi ibarat rel kereta api itu kan tetap dia dua ya, nggak bisa jadi nggak bisa satu. nyambung. Iya, Jadi jadi selama ini mungkin berdampingan tapi tidak heeh, menyatu jadi susah gitu. untuk menyatukan prinsip, mungkin mencari yang seperti Jay bilang, harus yang cocok, harus yang seirama tuh susah. Lola pernah ngalamin nggak deket sama cowok nih udah lama, terus begitu diajakin nikah dianya nggak mau, belum siap alasannya, itu pernah? Pernah, Dan ternyata bagaimana? akhirnya tinggalin aja. Oh, jadi pemirsa jalan keluarnya itu loh, kalau diajak kawin nggak mau-mau ya tinggalin aja. Jay udah ditinggalin perempuan berapa kali, Jay? Ngaku, Jay, cepetan. Nanti buat dijadiin pertanyaan kuis loh, Jay. Berapa kali Jay Subiakto ditinggalin sama cewek? Ayo. Ya, kalau sebenarnya saya pacarannya justru nggak banyak. Dalam hidup saya nggak banyak. Ngelabanya yang banyak. Terus pacarannya nggak banyak jadi. Nggak banyak. Jadi memang saya sangat selektif gitu, dan saya juga dulu lebih karena kuliah, saya lebih dahuluin kuliah, terus udah gitu memang untungnya orang tua saya nggak pernah mendesak saya, itu salah satu yang Oh, jadi saya salah satu penyebabnya sampai hari ini belum menikah juga selain karir, kesibukan, juga tidak ada dorongan dari Iya. mana-mana untuk menikah ya. Iya. Iya loh, Jay. Nggak ada yang mendorong dia untuk menikah loh. Pernah nggak merasa resah, Jay? Kan mungkin Jay melihat teman-teman udah punya Sudah. anak gitu, udah gandeng istri. Hmm. Kok gue masih sendiri aja ya gitu. Ada perasaan resah nggak? Resah sih enggak, tapi yang tadi saya Tapi bilang gelisah. enggak, yang saya bilang pasangan jiwa mungkin saya lihat dari contoh ayah ibu saya. Ayah ibu saya itu meninggal pada tahun yang sama, hanya berbeda 4 bulan. Di situ saya lihat bahwa ternyata cinta yang saya bilang itu teman sejiwa itu saya lihat contohnya di orang tua saya. Begitu ibu saya meninggal, 4 bulan kemudian itu ayah saya Menyusul. merasa bahwa udah nggak ada gunanya hidup. Jadi ternyata memang ada gitu cinta Hidup yang seperti semati. itu gitu. Oke, jadi Cinta pemirsa, jadi hari ini dan malam ini kita mendapatkan sebuah deklarasi bahwa Jay Subiakto masih mencari pasangan jiwa yang Dan sesuai. yang sesuai, dan lamarnya nanti kita ajak ngobrol lagi. Nah, sekarang kita punya tamu yang dia juga tidak berkeberatan mendeklarasikan pernikahannya. Berarti dia juga nggak susah diajak nikah. Padahal dia cowok loh, Jay. Udah berumur atau enggak nanti kita tanyain ya. Saya punya tamu dan tamunya adalah Sarwana. Sama-sama, Sarwana, terima kasih kembali. Jadi bentar lagi nikah ya. Ya. Yang ngajakin siapa yang ngajakin? Yang ngajakin nikah duluan siapa? Hah? Yang ngajakin duluan ya sama-sama lah. Oh, Harus enggak. dua-duanya siap Kalau dong. sama-sama nggak ada yang duluan dong. Saya pengen tahu yang duluan siapa yang duluan. Ya cowok lah. Oh, berarti ini cowok yang tidak takut untuk menikah ya. Oke. Sukses ya pernikahannya ya. Jangan lupa undang-undang temangin malam. Jay, jangan liatin sana aja, Jay, belum selesai. Tadi kan balik lagi ke obrolan kita tadi, Jay bilang kan nggak sering pacaran kan, nggak terlalu sering. Jadi berapa kali pacarannya? 4 kali kali. Nah, selama masa itu nggak pernah ada yang ngajakin nikah?
Untungnya enggak tuh. Untung loh katanya. Belum pernah ada yang ngajakin nikah. Belum. Kalau seandainya ada yang ngajakin nikah, pada saat itu dia akan bilang apa? Kalau waktu pada saat saya umur 28 saya enggak keberatan karena itu tadi saya pikir saya masih mau cari banyak cita-cita, pengalaman gitu. Saya mau travel, saya mau lihat banyak gitu, mau belajar lebih banyak Terus dulu. pada saat umur 35 mungkin ada yang ngajakin nikah, gimana dong? 35 udah nggak ada yang ngajak lagi. Jai,